Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Baik, pertama-tama perkenalkan saya Moses Salomon Mensen. Nomor induk mahasiswa 0446033324. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait praktek peradilan perdata yang sudah dijelaskan tutor. Yang pada kali ini kesempatan ini seolah-olah saya menjadi kuasa hukum penggugat. Baik, untuk persingkat waktu saya akan mulai. Yang mulia majelis hakim, perkenalkan kami selaku kuasa hukum penggugat menyampaikan argumentasi sebagai berikut. 1. Tergugat telah nyata melakukan manifestasi ingkar janji berdasarkan pasal 1239 Junto 1243 KUH Perdata. Debitur yang tidak melaksanakan prestasinya tepat waktu setelah dinyatakan lalai melalui somasi dapat dihukum mengganti biaya kerugian dan bunga. Dalam perkara ini, para pihak menandatangani perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Tergugat hanya membayar uang muka 300 juta rupiah. Tergugat wajib melunasi 700 juta rupiah dalam waktu 3 bulan. Namun hingga 6 bulan tidak melunasi. Penggugat telah 2 kali melakukan somasi tapi tidak diindahkan. Dan dengan demikian unsur kelalaian dan wan prestasi telah terpenuhi sepenuhnya dengan alasan tergugat belum mendapat pinjaman bank, bukan alasan pembenar. Dalam hukum kontrak dikenal asas fakta sunt servanda, yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang. Pasal 1338 KUH Perdata. Resiko keterlambatan pembiayaan dari bank adalah resiko pribadi tergugat, bukan penggugat. Oleh karena itu, alasan tergugat bukan alasan pemaaf maupun penghapus tanggung jawab. Penggugat mengalami kerugian nyata atau actual loss. Kerugian yang timbul, tanah menjadi tidak dapat dijual kepada pihak lain selama tergugat menunda pembayaran. Harga tanah di lokasi tersebut mengalami penurunan permintaan sehingga berpotensi mengurangi nilai jual. Penggugat kehilangan kesempatan transaksi lain atau loss of opportunity. Biaya administrasi, biaya somasi, biaya konsultasi hukum. Karena itu penggugat berhak atas ganti rugi material dan imaterial sesuai pasal 1246 KUHP Perdata. Tuntutan petitum sebagai kuasa penggugat, kami memohon kepada majelis hakim untuk 1. Menyatakan tergugat telah wan prestasi. 2. Menghukum tergugat untuk melunasi pembayaran 700 juta rupiah beserta bunga keterlambatan konvensional. 3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi. 4. Memberi kewenangan kepada penggugat untuk membatalkan perjanjian apabila tergugat tetap tidak melunasi dalam tenggang waktu yang ditentukan. 5. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Selanjutnya, saya sebagai kuasa hukum, saya akan memberikan pertanyaan yaitu kepada saksi penggugat dan saksi tergugat. Contoh pertanyaan kepada saksi penggugat. 1. Apakah saudara mengetahui adanya perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat pada 15 Januari 2023? 2. Apakah saudara hadir pemberian uang muka sebesar 300 juta rupiah? 3. Setelah tanggal tersebut, apakah tergugat pernah membayar sisa harga tanah? 4. Apakah saudara mengetahui bahwa penggugat telah mengirimkan somasi kepada tergugat? 5. Apa dampak keterlambatan tergugat terhadap rencana penggugat atas tanah tersebut? Selanjutnya saya akan seolah-olah bertanya kepada saksi tergugat. 1. Benarkah tergugat telah berjanji untuk membayar pelunasan dalam waktu 3 bulan? 2. Apakah tergugat pernah memberitahukan secara resmi kepada penggugat bahwa pembiayaan dari bank belum disetujui? 3. Mengapa tergugat tetap menandatangani perjanjian jika belum memiliki kepastian pembiayaan? 4. Benarkah tergugat menerima somasi sebanyak 2 kali? 5. Mengapa tergugat tidak memberikan tanggapan atau upaya pembayaran setelah somasi dikirimkan? Selanjutnya akan ada interaksi dalam persidangan. Ketika kuasa tergugat menyatakan bahwa tergugat menunggu dana bank, kemudian saya akan membalasnya dengan
Yang mulia, alasan pembiayaan bank bukan klausul dalam perjanjian dan bukan pula keadaan memaksa. Keterlambatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab tergugat berdasarkan pasal 1338 KUHP Perdata. Selanjutnya, ketika kuasa tergugat meminta keringanan waktu, saya sebagai kuasa penggugat sudah memberikan waktu tambahan selama lebih dari 3 bulan setelah jatuh tempo dan bahkan melakukan 2 kali somasi. Pemberian kelonggaran lebih lanjut akan merugikan penggugat secara tidak proporsional. Ketika majelis hakim bertanya apakah penggugat masih bersedia melanjutkan perjanjian, saya selaku kuasa hukum penggugat bersedia yang mulia sepanjang tergugat menunjukkan itikat baik dengan melunasi pembayaran dan membayar kompensasi atas keterlambatan. Jika tidak, penggugat meminta pembatalan perjanjian. Selanjutnya akan ada kesimpulan atau penutup. Yang mulia majelis hakim, berdasarkan fakta persidangan, alat bukti surat berupa perjanjian, somasi, serta keterangan saksi telah terbukti bahwa tergugat melakukan prestasi secara nyata dan merugikan penggugat. Karena itu, kami mohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan seluruhnya. Demikian tugas praktek peradilan perdata dari saya. Kurang lebihnya mohon koreksi. Terima kasih.